Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Satrio dengan NIM 40011313206 serta rekan saya Sakarya Pratama Setepu dengan NIM 40011313206 Di sini kami akan menjelaskan mengenai inkaso. Untuk yang pertama ada pengertian inkaso, lalu yang kedua ada mekanisme inkaso, yang ketiga ada jenis inkaso, yang keempat ada manfaat inkaso. Untuk pengertian, saya kembalikan ke Saka. Silahkan. Ya, jadi di sini untuk bagian pengertian inkaso adalah bagian saya. Jadi pengertian inkaso itu eh, merupakan salah satu layanan jasa perbankan. Dan ini mengikut sertakan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan atau piutang berupa warkat-warkat, surat atau instrumen perbankan, atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk kegiatannya. Next. Yang kedua itu ada mekanisme inkaso. Dalam mekanisme inkaso itu mekanisme inkaso via bank sendiri. Terjadi apabila bank yang dituju memiliki lokasi yang sama dengan bank yang digunakan oleh pembeli. Seperti jika A merupakan nasabah bank X di Kalimantan. Jadi A itu melakukan pembayaran ke B menggunakan cek dari bank tempatnya menabung. B merupakan nasabah bank yang di Jakarta. Bank tersebut mempunyai cabang di Kalimantan. Sehingga cabang tersebut mengirim cek ke bank X tempat A menabung. Bank X akan mengclearing dana melalui cek yang dikirimkan. Cabang Bank Y yang ada di Surabaya melakukan validasi ataupun pengecekan atas warkat tersebut. Jika surat valid dan dana dilihatnya mencukupi, maka Bank X akan menjadikan tagihan ke rekening nasabah. Nantinya, Bank Y menyampaikan bahwa transaksi telah terjadi. Bank X memperoleh informasi tersebut dan melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan cabangnya di Jakarta terkait transaksi efektivitas penarikan cek ini. Next. Yang kedua itu mekanisme inkaso via bank koresponden. Ini terjadi dengan melibatkan pihak lain. Apabila bank yang ditunjuk ternyata tidak mempunyai cabang di daerah tempat memberi dana menabung, seperti ilustrasi di atas, tapi ternyata Bank Y tidak mempunyai cabang di Kalimantan, sehingga membutuhkan bantuan dari pihak Z. Pihak Z ini berfungsi sebagai koresponden. Nantinya pihak Z yang akan melakukan perhitungan atau kalkulasi antar kantor. Lalu, hampir sama dengan proses di atas, pihak Bank Z akan menyampaikan efektifan dana ke Bank X. Nantinya, bank yang akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Bank Y adalah Bank X. Jadi, berbeda dengan proses sebelumnya, proses yang ini lebih rumit dan juga lama. Hal ini dikarenakan dalam proses ini kedua pihak bank juga melibatkan bank lain dalam transaksinya. Next. Selanjutnya yang ketiga, mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Metode operasi ataupun mekanisme terakhir jauh lebih mudah karena sama-sama melibatkan satu bank induk yang sama. Hanya saja berbeda lokasi ataupun cabang. Misalnya si A merupakan nasabah di Bank X cabang Bandung. A melakukan pembayaran kepada B yang ternyata merupakan nasabah Bank X. Dengan cabang yang ada di Jakarta, dengan cabang yang ada di Jakarta, Bank X Bank X Jakarta yang menerima cek melakukan penagihan terhadap Bank X Bandung. Nantinya Bank X Bandung menanyakan ke pihak A dan membebankan pembayaran melalui tabungan A di banknya. Setelah semuanya valid,
pihak Bank X Bandung melakukan konfirmasi ke pihak X Jakarta. Nantinya pihak Bank X Jakarta memberikan dananya kepada B sebagai bentuk pembayaran di pihak A. Proses ini jauh lebih mudah dan lebih cepat jika dibanding dengan dua proses sebelumnya. Selanjutnya, Yang ketiga ada jenis inkaso. Berdasarkan jenisnya, yang pertama berdasarkan jenisnya yakni melihat jenis transaksi yang digunakan ada dua, yakni inkaso warikat atau suatu warikat tanpa lampiran, dokumen apapun yang berfungsi sebagai pendukung. Contohnya adalah cek, bilu, biliet, dan lain-lain. Lalu ada warikat dengan lampiran yang membutuhkan dokumen lain sebagai pendamping dan pendukung, diantaranya polis asuransi, kwitansi, faktur, dan surat-surat lain yang sudah disetujui oleh bank. Yang kedua, dilihat dari lalu lintas dananya. Apabila melihat inkaso melalui lalu lintas dananya, maka dibagi menjadi dua, yakni keluar dan juga masuk. Inkaso keluar adalah inkaso penagihan kepada pihak bantuan ke bank lain di luar kota atas instruksi dari nasabah langsung. Lalu inkaso masuk yang merupakan tagihan masuk dengan dibebankan kepada rekening nasabah sendiri. Yang ketiga, berdasarkan mekanisme pelaksanaannya. Jenis yang terakhir berdasarkan pelaksanaannya yakni melalui bank lain dan juga melalui cabang bank sendiri. Melalui bank lain yang dilakukan atas pihak ketiga yang ternyata merupakan nasabah bank lain di luar kota, sehingga memerlukan bantuan bank lain. Lalu melalui cabang bank sendiri, si pihak ketiga ternyata memiliki rekening di bank yang sama saja berbeda cabang. Itulah mengapa pelaksanaannya melalui cabang bank sendiri. Oke, untuk yang keempat, berdasarkan manfaat penggunaannya. Seperti halnya transaksi pada umumnya, tentu inkaso ini memiliki manfaat baik itu bagi nasabah maupun untuk banknya sendiri. Untuk manfaat bagi nasabah antara lain biaya dan juga waktu proses transaksi penagihan akan lebih hemat dan meminimalisir risiko kehilangan. Sementara pihak bank akan mendapatkan komisi sekaligus menjadi sarana promosi pengenalan terhadap nasabah yang ditangani. Bisa mengendapkan dana inkaso. Contoh inkaso. Sebenarnya contoh inkaso ini sebelumnya sudah pernah disinggung. Seperti contoh inkaso warikat, namun tanpa lampiran yakni giro, biliet, cek, dan lainnya. Lalu contoh dari inkaso yang menggunakan lampiran dokumen lain seperti polis asuransi, kwitansi, faktur, dan dokumen lain yang dikeluarkan atas persetujuan bank. Baik, itu tadi penjelasan kami mengenai materi inkaso. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya beserta Saka izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.